Kita semua pasti pernah bermimpi untuk mengunjungi Arktika dan menyaksikan keajaiban alam seperti beruang kutub bermain-main di atas bongkahan es atau indahnya aurora borealis di langit. Nah, tapi berbeda halnya dengan di Antartika yang tidak akan dibanjiri turis dalam waktu dekat. Ingin tahu kenapa? Yuk kita bahas lebih lanjut. Pertama, di mana letak Antartika? Letaknya di belahan bumi selatan, tepatnya di Kutub Selatan. Benua ini dikelilingi oleh Samudra Antartika dan hampir seluruhnya tertutup es, menjadikannya salah satu tempat paling terpencil dan paling dingin di bumi. Apa kamu pernah bertemu seseorang yang sudah mengunjungi Antartika? Pasti belum kan? Antartika adalah salah satu tempat yang paling jarang dikunjungi di planet ini dan hanya segelintir petualang beruntung yang pernah melihat langsung wilayahnya yang sebagian besar terdiri dari gletser dan hamparan es. Tapi percaya deh, marga satwa dan pemandangan di sana sungguh luar biasa. Kenapa kita sebaiknya tidak berkunjung ke Antartika? Pertama, kondisi lingkungannya sangat rapuh dan mudah rusak, ditambah lagi tidak ada populasi penduduk asli di benua ini. Jadi perjalanan kita akan terasa seperti mengunjungi sebuah pulau tak berpenghuni. Dan jangan lupa bahwa ini juga salah satu tempat tujuan termahal. Terlepas dari semua itu, Antartika tidak sepenuhnya dijaga seperti benteng, tapi ada perjanjian internasional yang disebut Traktat Antartika. Traktat ini dirancang untuk mencegah aktivitas yang tidak diinginkan di benua ini dan melarang beberapa bentuk pengujian dilakukan di sana oleh negara-negara anggotanya. Namun alasan utama kita tidak bisa melenggang begitu saja ke Antartika adalah karena ekosistemnya yang rapuh dan butuh perlindungan. Traktat ini menyatakan bahwa Antartika hanya boleh digunakan untuk tujuan damai dan harus bebas dari aktivitas manusia yang bisa merusak lingkungan. Para ilmuwan masih mempelajari ekosistem unik di benua ini dan aktivitas serta mesin-mesin kita bisa mengganggu keseimbangan yang ada di sana. Kalau kamu masih ingin pergi ke Antartika, perizinannya tidaklah mudah. Warga negara Amerika Serikat misalnya harus mengisi formulir khusus dan mengirimkannya ke Office of Ocean and Polar Affairs. Dan saat berada di sana, kamu harus mematuhi sejumlah aturan ketat untuk melindungi lingkungan, seperti tidak mengganggu satwa liar atau mengambil cindera mata, seperti batu, tanaman, atau hewan. Nah, secara teknis, bisakah kita tinggal di Antartika? Meskipun tidak ada hukum yang melarang orang untuk menetap di sana, lingkungannya sangat tidak ramah dan tidak cocok untuk tempat tinggal manusia. Suhunya bisa mencapai minus 60 derajat Celcius atau lebih rendah, sehingga hampir mustahil bagi siapapun untuk bertahan hidup tanpa peralatan dan pengalaman yang memadai. Ditambah lagi daratan terdekat berjarak lebih dari 1.600 km jauhnya yang membuat penduduknya benar-benar terisolasi dari dunia luar. Siapa tahu mungkin suatu hari nanti kita bisa mengunjungi benua yang unik dan memukau ini, tapi sampai saat itu tiba, yuk kita kagumi dari jauh saja. Sekarang kita bahas sedikit tentang penemuan Antartika. Tidak seperti tempat lain yang sudah dihuni, Antartika tidak memiliki populasi penduduk asli. Para filsuf Yunani kuno mengetahui adanya benua ini dan menyebutnya Antartos yang berarti di seberang beruang. Beruang yang dimaksud bukanlah beruang kutub, melainkan rasi bintang beruang besar dan beruang kecil yang hanya dapat diamati di belahan bumi utara. Alhasil istilah ini menandakan kebalikan dari negeri beruang. Pelayaran perburuan paus dan anjing laut pada akhir tahun 1700-an dan awal 1800-an menjelajah lebih jauh ke selatan ketika melewati Tanjung Horn di ujung Amerika Selatan. Saat itu, diketahui bahwa pergi lebih jauh ke selatan seringkali berarti angin yang lebih kencang, risiko menabrak es mengambang dengan berbagai ukuran, serta angin dan lautan yang bisa berbahaya bagi kapal dan awaknya. Kapten James Cook menjadi orang pertama yang melintasi lingkar Antartika pada 17 Januari 1773 di wilayah Laut Ross. Dia mencapai titik yang lebih jauh ke utara setahun kemudian dan meskipun tidak melihat daratan, dia sampai pada jarak 80 km dan melihat tumpukan batu di dalam gunung es yang menandakan adanya daratan di wilayah selatan. Penampakan pertama Antartika diakui secara luas pada bulan Januari 1820 dalam pelayaran dua kapal di bawah komando Kapten Fabian Gottlieb von Bellinghausen sebagai bagian dari ekspedisi penjelajahan mengelilingi dunia selama 2 tahun guna mencari daratan baru. Kapal-kapal kapten ini menjadi yang pertama melintasi lingkar Antartika sejak James Cook. Pendaratan pertama yang tak terbantahkan di Antartika baru terjadi pada 24 Januari 1895 di Tanjung
ada Ray dalam ekspedisi perburuan paus yang dipimpin oleh Henry Bull. Sebuah perahu kecil dengan 6 atau mungkin 7 orang di dalamnya didayung ke daratan saat kondisi laut sedang tenang. Kamu mungkin gak akan percaya, tapi Antartika sebenarnya adalah gurun loh. Dengan semua es itu, kamu pasti mengira tempat ini seperti surga musim dingin dengan permainan lempar bola salju dan coklat panas sepanjang hari. Saat membicarakan gurun, kita membayangkan unta, kaktus, dan orang-orang yang kesulitan mencari air. Tapi lain ceritanya di Antartika. Kesulitannya bukan dalam mencari air, melainkan menemukan sesuatu yang tidak tertutup es. Curah hujan rata-rata hanya sekitar 10 mm dalam 30 tahun terakhir. Itu seperti beberapa tetes hujan dibandingkan yang biasa kita rasakan. Jadi secara teknis, bukan bukit pasir atau panas terik yang menjadikan sebuah wilayah sebagai gurun, melainkan kurangnya curah hujan. Tapi tenang, kalau tersesat di Antartika, kamu nggak perlu khawatir kehausan. Pastikan saja kamu membawa jaket dan sarung tangan, karena suhunya cukup dingin untuk menjadikanmu es lilin. Antartika bukan hanya salah satu tempat paling kering di bumi, tapi juga paling dingin, paling berangin, dan paling tinggi. Sungguh pencapaian yang luar biasa. Para penguin dan ilmuwan di Antartika terkadang merasa bingung soal penentuan waktu. Tidak seperti tempat lain di bumi, tidak ada zona waktu Antartika. Semua garis bujur bertemu di satu titik di kutub selatan, sehingga agak membingungkan untuk mengetahui pukul berapa tepatnya sekarang. Kamu mungkin berpikir, terus gimana dong para ilmuwan dan peneliti mengetahui waktu di sana? Pertanyaan bagus. Mereka biasanya berpegang pada zona waktu negara dari mana mereka berangkat. Akan tetapi karena ada berbagai pos dari seluruh dunia di semenanjung Antartika, situasinya bisa menjadi sedikit rumit. Bayangkan mencoba berkoordinasi dengan negara tetangga tanpa membangunkan mereka secara tidak sengaja di tengah malam. Kamu mungkin berpikir tidak banyak yang sanggup bertahan di tempat dengan suhu yang sangat dingin, matahari yang nyaris tidak pernah muncul, dan angin yang bisa menerbangkanmu dalam sekejap. Nah, seperti di banyak tempat di bumi, kehidupan juga menemukan jalannya di Antartika. Percaya atau tidak, benua beku ini penuh dengan aktivitas. Antartika adalah rumah bagi miliaran krill yang menarik sangat banyak anjing laut dan penguin untuk datang. Tapi jangan biarkan penampilan mereka yang imut dan menggemaskan menipumu ya. Penguin adalah perenang ulung dengan tubuh ramping yang akan membuat para peraih medali olimpiade iri. Penguin datang ke daratan untuk berkembang biak dan bersantai, tapi bakat mereka yang sesungguhnya adalah mencuri kerikil dari satu sama lain dan membentuk kerumunan yang presisi agar tetap hangat. Antartika juga merupakan rumah bagi spesies penguin terbesar di bumi, yaitu penguin kaisar. Burung ini memang gak bisa terbang, tapi bukan berarti mereka gak bisa melompat ya. Bahkan beberapa di antaranya bisa melompat hingga 3 meter. Dan jangan lupa juga soal anjing laut dengan tubuh berbulu dan nyanyiannya yang khas. Mamalia laut ini dilindungi oleh Traktat Antartika dan berkembang biak dengan baik di perairan sejuk Samudra Antartika. Tapi bintang pertunjukan yang sebenarnya adalah paus. Selama musim panas di Antartika, makhluk besar ini berbondong-bondong datang untuk menyantap krill yang melimpah. Benar-benar seperti hidangan prasmanan bagi para paus di sana. Jadi, ada sebuah pintu misterius di tengah-tengah Antartika. Beberapa orang mengira itu adalah rumah peristirahatan Bigfoot atau pesawat pulang alik dari film Star Trek. Atau mungkin sebuah pintu ke Agartha, kerajaan yang ada dalam mitos yang diyakini sebagian orang terletak di pusat bumi. Tapi para ilmuwan menyanggah semua teori khayalan ini dan menjelaskan bahwa apa yang terlihat seperti pintu misterius itu terletak di area es laut yang cepat. Letaknya di lepas pantai dan penuh dengan pulau-pulau kecil dengan perairan dangkal di sekelilingnya. Ketika es mengalir di sekitar bebatuan keras yang tersembunyi di bawahnya, hal ini dapat menciptakan pola yang terlihat aneh tetapi sebenarnya normal. Di sini esnya tergolong tipis, sehingga bebatuan di bawahnya memiliki efek yang besar pada bagaimana es tersebut bergerak. Angin dingin di Antartika juga membentuk es dan salju sehingga terlihat seperti bentuk dan garis tertentu. Jadi pintu misterius itu hanyalah punggungan gunung berbatu yang menyembul keluar karena esnya sedikit mencair. Bagian atas pintu adalah ujung bebatuan dan sisi-sisinya adalah jalur bersalju yang ditinggalkan oleh angin kencang yang bertiup ke arah yang sama. Pada dasarnya, ini adalah gunung es yang terdampar dan mencair di satu tempat.
seorang YouTuber menemukan objek misterius lain pada tempat yang tidak biasa, tepatnya di lebih dari 241 km di lepas pantai Antartika, sebuah kapal es sepanjang 122 meter. Internet menjadi gempar dan penuh dengan berbagai teori, seperti bahwa kapal ini pasti berasal dari segitiga Bermuda. Namun tidak ada bukti ilmiah bahwa itu adalah sebuah kapal dan bukan hanya sebuah bongkahan es. Dan ketika beberapa pengguna internet lainnya mengunjungi kembali tempat ini, mereka menyadari bahwa esnya mencair di musim panas dan benda yang diduga kapal itu pun hilang. Temuan Google Maps misterius lainnya di Antartika adalah sebuah piramida. Dan sebelum kamu membuat teori yang menarik tentang bagaimana orang Mesir kuno membangun pangkalan rahasia di sini, aku harus memberitahumu bahwa benda ini hanya sebuah gunung. Ini adalah bagian dari pegunungan tertinggi di Antartika yang membentang hampir sepanjang 402 km. Tapi ini bukan piramida pertama di benua ini, karena para penjelajah dari ekspedisi Antartika asal Inggris menemukan gunung lain yang berbentuk luar biasa dan menjulukinya piramida. Padahal yang satu ini bahkan tidak berbentuk seperti piramida. Ini dia salah satu penemuan di Antartika yang pasti tidak akan mengecewakanmu. Sebuah paparan es raksasa yang mengingatkan para ilmuwan pada Grand Canyon. Robot kapal selam khusus bernama Ren menjelajahi lebih dari 965 km di bawah es tebal dan membawa pulang rekaman menakjubkan berupa pegunungan es, lembah, dataran, dan pola meliuk-liuk yang seluruhnya terbuat dari es. Salah satu hal teraneh yang ditemukan Ren adalah lubang-lubang raksasa berbentuk mangkuk atau sendok di dalam es. Sayangnya para ilmuwan kehilangan jejak robot ini. Mereka berpikir bahwa anjing laut Weddell yang penasaran mungkin secara tidak sengaja menabrak Ren dan menyebabkannya tidak bisa bergerak. Untuk menghemat energi, Ren mungkin mematikan dirinya sendiri dan para ilmuwan tidak dapat menemukannya lagi. Namun mereka berharap bisa membuat robot baru dan terus menjelajahi ngarai es ini untuk melihat bagaimana pola-pola di bawah es bisa berubah selama bertahun-tahun. Ngarai Antartika yang sangat besar lainnya ditemukan akibat cuaca buruk. Sebuah tim ahli suara harus menghentikan sementara pekerjaan mereka di stasiun penelitian Casey karena badai. Daripada menunggu, mereka memutuskan untuk menggunakan waktu luang yang tak terduga itu untuk memetakan dasar laut di dekat Gletser Adams. Dan begitulah cara mereka menemukan ngarai yang memiliki kedalaman hampir 2133 meter dengan lebar hampir 9144 meter dan membentang lebih dari 45 km dari Gletser tersebut. Selama pemetaan, mereka hanya menemukan sebagian ngarai sebelum akhirnya mereka harus kembali ke stasiun penelitian. Namun ketika cuaca buruk datang lagi, kapal mereka kembali dan memetakan lebih banyak ngarai. Mereka bekerja di tengah ombak setinggi 4 meter dan angin yang sangat kencang. Namun mereka berhasil mendapatkan data dari sekitar 15 jam pemetaan untuk melengkapi peta mereka. Dalam perjalanan kembali ke Australia, mereka berhenti untuk terakhir kalinya. Dan sekarang mereka memiliki gambaran lengkap tentang ngarai tersebut. Mempelajarinya akan membantu para ilmuwan mempelajari lebih lanjut tentang sejarah gletser dan interaksi antara paparan es Antartika dan lautan. Lalu ada sebuah danau beku di Antartika yang disebut Danau Enigma. Untuk kurun waktu yang lama, orang mengira danau itu benar-benar beku. Tetapi dalam sebuah ekspedisi, para peneliti menemukan bahwa di bawah es yang tebal ada lapisan air yang tidak membeku sedalam 12 meter. Untuk mempelajarinya lebih lanjut, mereka mengebor esnya dan menurunkan kamera untuk mengeksplorasi apa yang tersembunyi di dalam sana. Air danau yang menurut mereka berasal dari Gletser Amorf di dekatnya, melalui jalur bawah tanah rahasia, dipenuhi dengan mikroba yang cukup aneh. Mikroba-mikroba kecil ini hidup di lapisan yang menutupi dasar danau. Beberapa lapisan ini tipis dan runcing, dan yang lainnya tampak seperti karpet kusut, atau bahkan seperti pohon kecil yang tumbuh hingga 40 cm. Banyak dari mikroba tersebut dapat membuat makanan mereka sendiri melalui fotosintesis, seperti halnya tanaman. Dan ini membuat danau tersebut penuh dengan oksigen dalam jumlah yang tinggi. Salah satu penemuan yang paling keren adalah sejenis mikroba yang biasanya hidup di tempat dengan kadar oksigen rendah. Keadaan di Danau Enigma mungkin mirip dengan keadaan di satelit-satelit yang berlapis es seperti Europa atau Enceladus. Nah, bisa jadi satelit-satelit ini juga memiliki air tersembunyi di bawah lapisan es dan mungkin juga mikroba. Satu lagi penemuan yang mencengangkan dari Antartika, potongan-potongan kecil amber di batu lumpur yang ditemukan di tempat ini untuk pertama kalinya. Para ilmuwan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mempelajari fosil akar, serbuk sari, dan spora yang terawetkan dengan sangat baik yang mereka temukan pada tahun 2017. Batuan amber membuktikan bahwa pohon penghasil resin pernah tumbuh di Antartika, bagian dari hutan hujan lebat yang ada di dekat kutub selatan selama periode pertengahan kapur. Saat itu, pohon-pohon harus bertahan hidup selama berbulan-bulan dalam kegelapan selama musim dingin yang panjang di Antartika. Para ilmuwan percaya bahwa mereka beradaptasi dengan cara tidak aktif untuk waktu yang lama. Potongan-potongan amber yang ditemukan para ilmuwan sangat kecil,
tapi memiliki warna kuning dan oranye yang indah dengan permukaan bergelombang yang menunjukkan bagaimana resin mengalir keluar dari pohon. Resin ini kemungkinan besar bocor untuk melindungi pohon dari serangga, lalu terawetkan dengan baik karena air dengan cepat menutupinya dan menjaganya tetap aman dari sinar matahari dan udara. Seorang ilmuwan sedang mengamati citra satelit untuk mencari jejak coklat dari kotoran penguin dan menemukan 4 koloni baru penguin kaisar di Antartika. Koloni baru ini kemungkinan sudah ada selama bertahun-tahun, meskipun 3 diantaranya bukan koloni besar yang masing-masing beranggotakan kurang dari 1.000 penguin. Salah satu dari koloni baru ini ditemukan di dekat tempat yang disebut paparan es Lazarev, di mana dulunya terdapat koloni penguin yang lebih besar. Mereka mengira koloni ini telah punah pada tahun 2019, tapi tampaknya penguin-penguin ini sedikit berpindah tempat karena perubahan kondisi es laut. Jadi mempelajari mereka dapat membantu kita belajar lebih banyak tentang bagaimana penguin kaisar beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Dahulu ada jaringan sungai raksasa di Antartika 40 juta tahun yang lalu. Para peneliti menemukan buktinya setelah mempelajari sedimen lunak dan batuan keras dari dasar laut yang membeku. Mereka melihat adanya sedikit unsur radioaktif seperti uranium dan timbal dan menemukan bahwa sedimen yang lebih dalam berasal dari zaman dinosaurus. Sedangkan yang lebih dekat ke permukaan berusia lebih muda dan memiliki pola yang menarik seperti yang kamu bisa lihat di delta sungai saat ini, seperti di sungai Mississippi atau Rio Grande. Para ilmuwan menemukan sedikit tanda kehidupan di pasirnya. Sungai yang pernah mengalir di sini bermula di pegunungan Transantarktik dengan panjang 1.496 km sebelum mencapai laut. Para peneliti terus mempelajari lapisan sedimen yang lebih muda dari sekitar 20 juta tahun yang lalu. Mereka berharap hal ini akan membantu mereka memprediksi seperti apa pola cuaca di bumi di masa depan. Di musim panas antara tahun 2022 dan 2023, lebih dari 100.000 orang mengunjungi Antartika. Iya, benua yang dikenal sebagai yang tertinggi, terkering, paling berangin, dan mungkin paling ekstrem di bumi. Tapi ternyata orang suka pergi ke sana untuk bersenang-senang, dan jumlah turis terus bertambah. Kebanyakan pengunjung tiba dengan kapal pesiar, sehingga di semenanjung Antartika yang beriklim sedang, mudah dijangkau, dan kaya fauna. Mereka biasanya turun di Teluk Veldes untuk kemudian menaiki perahu karet dan melihat gunung es, paus bungkuk, penguin, dan orka dari dekat. Selain itu, pengalaman kayak atau bahkan penerbangan helikopter juga tersedia untuk menikmati lanskap putih yang liar. Bagi mereka yang ingin tantangan lebih, ada kegiatan turis yang sedang naik daun banget di sana. Terjun payung, tapi hati-hati, mending jangan dicoba deh demi keselamatanmu sendiri. Buat yang punya nyali, terjun bebas di keindahan benua ke-7 adalah pengalaman sekali seumur hidup. Tapi cuma sedikit orang yang berkesempatan terjun di sana. Bahkan perusahaan yang menawarkan pengalaman ini bilang cuma para skydiver yang benar-benar berpengalaman yang boleh. Soalnya bahkan buat yang pro, petualangan yang harusnya seru banget bisa dengan mudah berubah jadi tragedi. Seperti yang terjadi pada sekelompok 6 orang di bulan Desember tahun 1997. Hanya dalam waktu 30 detik, yang tadinya loncatan seru jadi perjuangan untuk bertahan hidup. Kelompok ini terdiri dari 3 orang Amerika, 2 orang Norwegia, dan 1 orang Austria, semuanya skydiver yang sangat berpengalaman. Salah satunya mantan Kapten Angkatan Udara yang sudah sekitar 750 kali loncat. Buat mereka, skydiving di Antartika mungkin seperti hobi santai biasa aja, atau malah kesempatan untuk ngerasain sensasi kebebasan yang paling maksimal. Bagian awal perjalanan mereka berjalan lancar. Mereka harus menunggu 4 hari di Chili sampai cuaca cerah di Patriot Hills, base camp yang terletak di Antartika. Jadi mereka cuma nongkrong di hotel menunggu hari H. Para penerjun payung dari Amerika dan Austria itu ingin bikin semacam rekor. Karena mereka bukan orang pertama yang loncat di atas kutub selatan, mereka mutusin untuk nyoba sesuatu yang beda. Salah satu dari mereka mengusulkan, daripada masing-masing loncat sendiri, mending mereka coba yang namanya relative warp. Bikin formasi 4 orang di udara. Tahu kan, pas orang loncat terus saling pegangan tangan dan kaki? Semua setuju kalau semuanya lancar, mereka bakal bikin rekor dunia. Sayangnya itu nggak terjadi.
Pada tanggal 3 Desember, akhirnya mereka terbang ke Antartika dan Patriot Hills, tempat tenda-tenda warna-warni dipasang di dekat pegunungan Ellsworth. Waktu itu sedang musim panas di sana, jadi nggak sedingin yang kamu bayangin. Suhu di sana sekitar minus 10 derajat Celcius. Walaupun mereka nggak terlalu kenal satu sama lain, mereka cepet banget akrab karena kan mereka lagi senang banget tuh. Dan mereka semua emang bener-bener gila sama skydiving. Sambil menunggu pesawat, mereka pakai baju lengkap dan ngecek alat masing-masing minimal 4 kali. Lalu, tibalah saatnya. Mereka naik pesawat dan ketika naik ke ketinggian 2.438 meter di atas kutub, beberapa dari mereka butuh oksigen. Biasanya penerjun payung nggak butuh oksigen di ketinggian segitu, tapi ini kan Antartika. Daratannya aja udah lebih dari 2.743 meter di atas permukaan laut. Jadi waktu itu mereka sebenarnya sudah di ketinggian lebih dari 5.182 meter, di mana udaranya tipis. Mereka berisiko kehabisan oksigen yang bisa bikin pikiran, penglihatan, dan waktu reaksi menjadi kacau. Udara tipis bikin masalah lain, resistensi yang lebih kecil. Jadi jatuhnya lebih cepat dan waktu untuk manuver juga lebih sedikit. Tapi waktu itu, di atas sana, mereka kayaknya terlalu semangat sampai gak sadar bahayanya skydiving di Antartika. Udah gak bisa balik lagi. Di titik keluar, mereka semua loncat, jatuh di udara tipis yang dingin banget dengan kecepatan sekitar 322 km per jam. Selama terjun bebas, mereka mungkin ngerasain suhu sedingin minus 73 derajat Celcius. Mereka hampir memecahkan rekor dengan bikin formasi di udara, saling berpegangan tangan dan kaki. Tapi ada yang gak beres. Salah satu orang Amerika, Michael Korns, merasa bingung karena tidak punya patokan. Gak seperti loncat di atas kota di mana kita bisa melihat pohon atau gedung untuk tahu mana atas atau bawah. Antartika ini beda banget. Cuma ada kekosongan ribuan kilometer, sinar matahari, salju, dan es, semuanya berbaur jadi satu. Semua terlihat putih bersih. Kearns langsung ngecek alatnya dan sadar dia sudah terlalu rendah, mungkin hanya sekitar 305 meter di atas. Ketinggian itu sangat berbahaya jika parasutnya masih belum terbuka. Usaha untuk memecahkan rekor pun gagal total, kini yang ada hanyalah perjuangan untuk bertahan hidup. Dia berpisah dari formasi rekan-rekannya dan menarik tali parasut cadangannya, tapi alat pembuka otomatisnya udah ngebuka duluan, mungkin sekitar 183 meter. Gak ada waktu lagi untuk mendarat dengan aman dan terkendali. Dia menarik kaki dan lututnya ke dalam, jungkir balik dan jatuh dengan posisi wajah terlebih dahulu ke dalam salju. Sunyi, Kearns mencari teman-temannya. Kedua orang Norwegia berhasil mendarat dengan selamat, tapi sayangnya 3 orang lainnya nggak selamat. 2 di antaranya bahkan nggak sempat membuka parasut mereka. Sampai sekarang nggak ada yang tahu persis apa yang salah, tapi botol oksigen di pesawat mungkin bisa jadi petunjuk. 3 penerjun payung yang menggunakan oksigen ketika di pesawat selamat, sementara 3 yang nggak pakai nggak ketolong. Seperti yang disebutin tadi, kekurangan oksigen bisa bikin otak kita kacau, kita mungkin merasa euforia atau bahagia, tapi hipoksia itu bahaya karena kita sering nggak menyadarinya sampai semuanya terlambat. Selama terjun bebas, Kearns mencoba memperingatkan rekan-rekannya jika ada yang tidak beres. Dia mencoba melambai, tapi mereka cuma menengok ke dia sambil senyum dan terus melaju. Rasanya seperti menari di atas dek kapal Titanic alih-alih naik kapal sekoci. Mereka mungkin mikir masih punya banyak waktu. Apa mereka kebanyakan adrenalin? Atau mungkin mereka cuma ngerasain efek kekurangan oksigen? Ini pertanyaan-pertanyaan yang gak bakal pernah bisa kita jawab dengan pasti. Tapi kekurangan oksigen kemungkinan besar membuat mereka tidak sadar ketinggian. Suhu yang sangat dingin juga nggak membantu karena kondisi cuaca yang ekstrem bisa memengaruhi pengambilan keputusan. Pada ketinggian lompatan, suhunya sekitar minus 50 derajat Celcius dan hembusan angin dingin dari kecepatan mereka bisa membuat mereka terasa sedingin minus 129 derajat Celcius. Walaupun ini cerita sedih, nggak semua cerita petualangan di Antartika berakhir tragis kok. Tahun 2018 misalnya, Heather Swan jadi wanita pertama yang terbang dengan pakaian sayap di atas gunung es Antartika. Swan dan suaminya menerjang dinginnya udara, mengumpulkan semua keberanian mereka sebelum melompat dari ketinggian 3.658 meter.
Mereka melesat di atas Union Glacier, tempat perkemahan di Ellsworth Land dengan kecepatan gila 180 km per jam. Tapi perlu ditegaskan lagi, cuma profesional yang udah jago banget yang bisa melakukan ini. Dalam kasus Swan, dia butuh 18 tahun latihan untuk siap melakukan wingsuit di Antartika. Kalau kamu udah menonton sampai sejauh ini, kamu mungkin jadi yakin kalau skydiving di Antartika sepertinya bukan ide yang bagus. Tapi gimana kalau cuma jadi turis? Nah, topik seru nih. Orang-orang yang udah pernah ke sana bilang pengalamannya tak terlukiskan. Menurut beberapa dari mereka, ada sesuatu yang benar-benar healing di tempat terpencil itu. Rasanya seperti di luar angkasa tapi masih di bumi. Pada saat yang sama, orang-orang yang sudah pernah ke sana kini jadi pihak yang ingin melindunginya dari turis. Beberapa dari mereka nyaranin untuk menikmati Antartika dari jauh aja karena jumlah turis yang besar bisa berdampak pada ekosistemnya yang rapuh. Di tahun 2023, lapisan es lautnya turun selama 6 bulan berturut-turut. Jadi para ahli bilang, sepertinya jalan-jalan ke Antartika nggak usah masuk deh ke daftar impian kamu. Malah kayaknya emang nggak usah masuk daftar impian siapapun.